warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran kelas 5 tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 ya. Nah, pada video kali ini Bapak akan sedikit memberikan pembelajaran di kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 4 ya. Nah, dalam pembelajaran 4 ini Bapak akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia dan tentunya nanti pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang sikap gotong royong ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini nanti Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang nanti bisa disimak oleh anak-anak sekalian ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan anak-anak disimak, diperhatikan video berikut ini. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim. Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia memiliki keragaman budaya. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, atau berada di cross position, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya berupa seni,
bahasa, peradaban, dan agama. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross position atau persilangan antara dua benua dan dua samudra. Hal ini menjadikan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Berdasarkan letak garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Demikian tadi materi tentang letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Sampai jumpa dan selamat belajar. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita tahu letak atau posisi Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang beruntung karena berada di posisi ini. Posisi geografis dan astronomis ini memiliki dampak tersendiri bagi Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim muson atau tropis, iklim tropika atau panas, dan iklim laut yang disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang sangat luas. Yang kedua, letak Indonesia yang berada pada persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan bila ditinjau dari segi ekonomi. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki suhu udara yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang keempat, Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya dalam bidang seni, peradaban, dan agama. Hal ini disebabkan karena posisi Indonesia berada di posisi cross position. Yang terakhir yaitu Indonesia memiliki 5 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Selain informasi tadi, Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara, diantaranya sebagai berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Sebelah barat, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, negara Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, itulah dia tadi posisi geografis dan astronomis negara Indonesia. Berikutnya kita menuju ke kondisi geografis 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Kalimantan. Berdasarkan peta, luas Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi.
Berikut ini adalah informasi tentang batas laut, batas daratan, nama-nama pantai, nama-nama daratan rendah, dan nama gunung yang ada di Pulau Kalimantan. Berikutnya kita menuju ke Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki luas mencapai 473.481 km persegi bila dilihat dari peta. Berikut ini adalah informasi tentang batas laut, batas daratan, nama pantai, nama dataran rendah, nama gunung, dan nama laut yang ada di Pulau Sumatera. Berikutnya kita menuju ke Pulau Jawa. Pulau Jawa bila dilihat dari peta memiliki luas kurang lebih 126.700 km persegi. Berikut ini adalah batas laut, batas daratan, nama pantai, nama dataran rendah, nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Berikutnya kita menuju ke Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi bila dilihat dari peta. Berikut ini adalah informasi tentang batas laut, batas daratan, nama pantai, nama laut, nama dataran rendah, dan nama gunung yang ada di Pulau Sulawesi. Berikutnya kita menuju ke Pulau Papua dan Maluku. Luas Pulau Maluku 74.505 km persegi dan Pulau Papua 785.753 km persegi. Berikut ini adalah informasi tentang batas laut, nama pantai, nama dataran rendah, nama gunung yang ada di Pulau Papua dan Maluku. Nah, itu dia tadi posisi geografis dan astronomis Indonesia dan 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Salah satu contoh gotong royong misalnya piket di kelas. Saat piket di kelas, kita akan bergotong royong untuk membersihkan kelas. Kita akan membagi tugas. Ada yang bertugas menyapu, ada yang bertugas membersihkan papan tulis, dan ada yang bertugas mengatur bangku. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, gotong royong ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Sila Persatuan Indonesia, yang berlambangkan pohon beringin. Sekarang, kita akan belajar menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok suatu teks, yaitu pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Ketiga, menentukan informasi dalam kalimat utama. Jadi, untuk menentukan ide pokok suatu teks, kita harus mencari kalimat utama dan menemukan informasi dari kalimat utama tersebut. Sekarang, mari kita coba menentukan ide pokok dari teks berikut ini. Teks gotong royong modal dasar pembangunan. Teks gotong royong modal dasar pembangunan terdiri atas 3 paragraf. Sekarang, kita akan coba menentukan ide pokok pada paragraf 1. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati
di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Pada paragraf 1 ini terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat pertama, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Selanjutnya kalimat kedua, mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Selanjutnya kalimat ketiga, seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Sesuai dengan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok, kita harus mencari kalimat utama dari suatu paragraf. Nah, kalimat utama pada paragraf ini terletak di kalimat pertama, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi dapat kita simpulkan, kalimat utama pada paragraf 1, teks gotong royong modal dasar pembangunan ini, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Dari kalimat utama ini, kita bisa menentukan ide pokok. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama, yaitu gotong royong dapat menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat. Nah, demikianlah cara untuk menentukan ide pokok dalam suatu teks. Pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, kita harus menentukan kalimat utama. Dan selanjutnya, dari kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokok teks tersebut. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pahami? Hari ini, kita telah belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Kita juga telah belajar tentang nilai Pancasila dalam gotong royong. Kita juga telah belajar tentang menentukan ide pokok suatu teks. Nah, anak-anak, bagaimana videonya? Seru kan? Setelah kalian menyaksikan video yang Bapak tayangkan tadi, nanti diharapkan kalian tahu bagaimana kondisi geografis Indonesia, ya. Dan kemudian nanti kalian juga diharapkan untuk dapat mengaplikasikan sikap gotong royong yang ada pada sila-sila Pancasila bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga bisa paham bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, itu saja anak-anakku sekalian untuk perjumpaan kita dalam video ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan dapat kalian pelajari di rumah kalian masing-masing dengan baik. Nah, untuk itu Bapak akhiri saja pertemuan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.